Assalamualaikum Bapak Maulinas. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Hari ini kita aktif lagi Pak ya, mulai berbincang-bincang tentang rencana atau kita mulai kerjasama Pak dalam hal ini Pak ya. Kolaborasi juga. Ya, berkolaborasi. Jadi agar perjalanan kerjasama kita dalam program pendampingan ini nyaman, Pak ya. Jadi saya di sini sepertinya dengan Bapak Maulinas juga harus tahu ya kemana arah pembicaraan kita, atau Bapak mau kita bawa kemana Pak percakapan ini. Gimana Pak kira-kira? Sebenarnya saya lebih cenderung Bu ya, kita pada hari ini membicarakan masalah perencanaan tentang program-program sekolah ke depan. Jadi seperti itu. Baik, berarti arahnya arah percakapan ini yang Bapak tentukan yaitu, boleh diulang Pak? Perencanaan program-program sekolah ke depan. Perencanaan program sekolah ke depan ya? Iya. Program sekolah ke depan. Saya mau tanya dulu nih Pak. Kita kan kerjasamanya ini kan selama 1 tahun ya, 1 tahun pelajaran. Tetapi ya 1 tahun itu cukup lama ya Pak ya, tapi itu relatif ya. Ada yang mengatakan 1 tahun itu lama, ada yang mengatakan sebentar Pak ya, tergantung dari mana orang melihatnya. Tetapi di sini kita ingin melihat 3 bulan Pak. 3 bulan ke depan aja dulu gimana ya Pak ya. Kalau pendampingan ini kita buat selama 3 bulan dulu dan bisa dipakai untuk membantu Bapak Maulinas sebagai tujuan yang ingin kita capai, yaitu tadi Bapak ada mengatakan tujuannya yaitu perencanaan program sekolah ke depan. Kira-kira Pak, program sekolah yang bagaimana, atau program sekolah yang lebih spesifik apa yang Bapak ingin buat perencanaannya Pak? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara masalah program sekolah ini Bu ya, yang namanya kepala sekolah ini ingin sekolahnya lebih bagus ya, dari segala hal. Pasti banyak sekali program-program yang memang sudah ada di pikiran saya untuk mengembangkan dan memajukan sekolah SMP Negeri 1 Labuan Hadi Timur ini ke depan. Nah, cuma seperti yang Ibu sampaikan tadi, walaupun banyak program yang memang sudah kita pikirkan dan yang akan kita rencanakan, tentunya ada program prioritas juga. Jadi untuk 3 bulan ke depan ini saya mengelompokkan program tersebut dalam program jangka pendek. Artinya apa? Memang program inilah yang harus kita lakukan di sekolah, ya? Yang harus kita lakukan di sekolah, yang terutamanya, yang spesifik, yang seperti yang Ibu sampaikan. Jadi berdasarkan rapor pendidikan yang sudah dirilis, kita di sini masih perlu pembenahan dan peningkatan dalam kualitas pembelajaran. Jadi seperti itu. Jadi untuk 3 bulan ke depan ini kita fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi demikian. Iya Pak. Berarti di sini Bapak ingin kualitas pembelajaran ditingkatkan. Kalau boleh saya tahu, kualitas pendidikannya berarti untuk siswa ya Pak? Iya.
sebenarnya kalau kita berbicara masalah kualitas pembelajaran ini, memang sasaran utama kita siswa, tetapi guru itu memiliki peran utama juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukannya pada proses belajar mengajar di kelas bersama siswa. Jadi intinya Bu, gurunya dulu harus kita perhatikan. Nah, jadi seperti itu. Oh ya, berarti tadi menurut Bapak gurunya dulu yang ditingkatkan kualitasnya, yang nantinya otomatis akan berimbas kepada siswanya untuk peningkatan kualitas pembelajarannya. Sebenarnya apa yang ingin Bapak lihat kualitas dari guru-guru Bapak ini? Bapak ingin kualitasnya seperti apa dari guru-guru Bapak ini, Pak? Iya. Sebagaimana yang kita ketahui Bu ya, di dalam kurikulum Merdeka dalam implementasinya bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Artinya seorang guru itu harus mampu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, ya, yang berpihak pada murid, sehingga terciptalah merdeka belajar bagi murid itu. Jadi ini yang menjadi kendala kita yang di sekolah ini berdasarkan tahapan-tahapan perencanaan yang sudah kita lakukan. Nah, jadi dari hasil refleksi berdasarkan data rapor pendidikan, memang seperti yang sudah kami jelaskan tadi Bu, kualitas pembelajaran kita itu perlu dibenahi dan ditingkatkan. Kemudian dari realnya, dari hasil pengamatan sebagai kepala sekolah, saya menemukan masih ada guru-guru kita ini yang belum mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga pembelajaran itu menyenangkan. Artinya masih ada guru yang hanya menggunakan model pembelajaran pembelajaran yang sudah hanya monoton, ceramah dan sebagainya. Makanya saya menginginkan guru-guru kita ini harus bisa mengimbangi bagaimana tentang regulasi dan aturan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi setelah kami melakukan refleksi, kemudian kami melihat bagaimana peluang-peluang untuk dapat kita lakukan supaya ini terlaksana. Jadi salah satu peluangnya yang kita lihat sekarang ini adalah dengan memanfaatkan komunitas belajar. Jadi seperti itu. Oke Pak, berarti ini tadi Bapak menemukan di sini ya. Kenapa Bapak ambil untuk guru kali pada saat observasi Pak ya, observasi kelas Bapak masih menemukan atau guru itu ya, sekarang kan guru itu kan tidak hanya sebagai mentor, tapi dia lebih sebagai fasilitator atau bahkan dia bisa sebagai coach ya, coach bagi siswanya yang dianggap coaching. Memang itu kayaknya Pak agak susah Pak ya, karena itu kan sudah kita bilang mendarah daging atau mindsetnya sudah begitu dari lama ya. Kita butuh proses di situ Pak. Tadi Bapak ingin kompetensi guru yang berkembang Pak ya. Jadi kira-kira Pak, apa yang Bapak bisa lakukan untuk guru-guru ini Pak, supaya dia bisa berkembang ya, yang sesuai dengan apa yang kira-kira Bapak inginkan dan setidak-tidaknya yang diinginkan oleh pemerintah yang sekarang Bapak katakan tadi
yang berpusat kepada pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya, itu kan hasil dari refleksi Bapak bahwa itu belum nampak ya Pak ya di sekolah Bapak. Kira-kira apa yang ingin Bapak laksanakan programnya Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu ya, sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi guru yang seperti yang diharapkan, kita melihat peluang apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi yang akan saya lakukan ke depan ini adalah memanfaatkan komunitas belajar sekolah. Nah, jadi di sini kita sudah membuat perencanaan program komunitas belajar sekolah itu yang sesuai dengan keinginan kita untuk meningkatkan kompetensi dari guru. Nah, jadi misalnya kita sudah merancang program ya, misalkan untuk guru ini adanya nanti kegiatan di dalam komunitas belajar, bagaimana menggunakan strategi pembelajaran yang baik, kemudian bagaimana menggunakan media pembelajaran dengan baik, kemudian bagaimana melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana menerapkan disiplin-disiplin yang baik. Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi dengan diharapkan program, dengan adanya kegiatan-kegiatan itu diharapkan kawan-kawan guru ini lebih memahami, lebih paham apa yang akan dia lakukan ketika dia mengajar. Nah, tentunya komunitas belajar ini sangat penting Bu. Nah, makanya kami selaku kepala sekolah mengintegrasikan pengembangan komunitas belajar sekolah ini dengan pelaksanaan kinerja kepala sekolah itu sendiri. Jadi itu intinya. Jadi dengan adanya program ini kita bisa melaksanakan beberapa program, baik program untuk peningkatan guru dan juga untuk peningkatan kepala sekolah itu sendiri. Hasilnya apa Bu? Nah, ketika guru ini kita siapkan kompetensinya dengan baik, maka dia akan siap mengajar dengan baik sesuai dengan harapan. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya Bu. Baik Bapak. Berarti di sini Bapak ingin intinya memanfaatkan program Bapak ini, membuat kombel dan memanfaatkannya supaya guru itu bisa mengetahui ya strategi pembelajaran yang baik, atau menggunakan media pembelajaran yang baik, atau guru itu tahu apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi, dan guru itu tahu apa itu disiplin positif. Ya, itu sangat baik sekali Pak ya, karena Bapak mengintegrasikannya ke pengelolaan kinerja ya Pak, kombel tadi ya Pak ya, karena sambil menyelam Bapak minum air kalau saya lihat. Bapak menggunakan praktik baik, tetapi guru-guru juga bisa mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan di RH. Baik, Bapak kira-kira menurut Bapak setelah guru-guru ini berkembang ke arah sana, yang kita katakan tadi berdiferensiasi, strategi, disiplin positif, menggunakan media belajar, apa tanda-tanda keberhasilannya setelah Bapak melakukan? Kira-kira ada nggak tanda-tanda keberhasilannya sebagai indikator yang ingin dicapai? Ya, sebenarnya kalau kita bicara masalah tanda-tanda atau indikator yang kita capai, kita mengharapkan bahwa guru ini harus menjadi teladan, contoh yang baik bagi siswanya. Makanya di sini kita perlu meningkatkan kompetensi guru dari segi kepribadiannya. Jadi makanya di situ masuklah disiplin-disiplinnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita meningkatkan kompetensi guru itu dari profesional. Nah, di situ kita membenahi lagi bagaimana pengetahuan dia dalam memahami materi pelajaran. Kemudian dari pedagogiknya juga demikian. Nah, kita ingin guru ini memahami strategi yang sesuai dengan pembelajaran kurikulum merdeka sekarang.
media ajar yang sesuai. Nah, jangan sampai yang sudah mereka lakukan selama ini pembelajarannya yang monoton itu terus terulang. Jadi kita tidak menginginkan hal seperti itu, dan itulah yang perlu kita hilangkan secara bertahap. Makanya kita memanfaatkan komunitas belajar ini, yang dimana kita juga memanfaatkan dari teman-teman guru penggerak yang ada di sekolah untuk berbagi praktik baik di dalam komunitas belajar itu sendiri. Nah, indikatornya guru itu harus menjadi teladan, kemudian guru harus profesional dalam melakukan pembelajaran dan dapat menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dengan strategi dan media yang sesuai. Jadi demikian. Iya, baik Bapak. Jadi dari yang apa Bapak bilang tanda-tandanya ini, berarti Bapak yakin Pak ya? Ya, saya yakin. Yakin ya, berarti indikatornya ada tanda-tanda atau perubahan, guru itu bisa menjadi teladan. Yang pertama, yang kedua, guru itu lebih profesional. Yang ketiga, guru itu menguasai kurikulum merdeka yang sudah diterapkan pada saat ini. Menurut di sini Pak, memang kita lihat ya, berarti itu imbasnya kepada siswa yang dulu sepertinya kalau dulu siswa itu semuanya itu dia hanya menerima Pak, menerima ya. Tapi kalau sekarang berarti guru sudah bisa sebagai fasilitator dan siswa itu bisa lebih bernalar kritis ya. Itu yang ingin diinginkan atau dicita-citakan di dalam kedepannya itu yang namanya pelajar yang Pancasilais ya. Itu ada ininya Pak ya, indikatornya di P5. Selanjutnya Pak, kali saya ingin menanyakan Bapak, kalau antusias guru ini Pak, kalau untuk belajar atau pengembangan diri gimana kira-kira Pak di sini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Ya, jadi kebetulan ini program sudah kita rencanakan, dan bahkan sampai saat hari ini Bu, kita sudah berjalan Bu sekali pertemuan. Jadi alhamdulillah kawan-kawan ini antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Nah, seperti yang baru-baru ini kita membahas tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang baik, yang kita integrasikan dengan aplikasi, baik itu aplikasi Canva, aplikasi Quizzes dan sebagainya. Alhamdulillah dari hasil pertemuan yang sudah terlaksana satu kali, ada output yang memang sangat menyenangkan Bu ya. Jadi kawan-kawan ini bisa memanfaatkan pertemuan tersebut untuk membuat media pembelajaran yang sudah diberikan pada kegiatan berbagi praktik itu. Jadi seperti itu. Iya Pak, saya senang dengarnya Pak ya. Ini berarti antusias guru untuk pengembangan dirinya itu memang sudah muncul Pak ya, sudah ada dari dirinya. Kali tinggal ini Bapak kewalahan juga Pak. Kalau sudah Bapak buat ini, kewalahannya apa? Kalau memang antusiasnya tinggi dan Bapak bilang ini Bapak dibantu oleh guru penggerak, ini nanti pasti Pak banyak guru-guru yang Pak program ini itu pasti ya sudah ada dari diri dia, keinginan untuk berubah itu pasti ada request atau permintaan program ke Bapak yang membuat Bapak juga nanti agak kebingungan Pak ya, tapi nggak apa-apa Pak, itu hal positif ya. Apalagi Pak Maulinas yang bisa menjadi ukuran dari guru ini kalau memang dia itu sesuai yang Bapak inginkan atau yang Bapak cita-citakan untuk sekolah ini Pak? Iya, yang pertama sekali Bu, bisa menerapkan disiplin guru yang baik. Nah itu dasarnya. Jadi karena
untuk menggerakkan orang lain itu, makanya kita harus menyiapkan diri dengan baik. Nah, jadi maksudnya seperti ini, Bu. Jadi kan apalagi guru. Nah, misalkan saja di dalam dunia nyata gurunya menyarankan atau mengarahkan siswanya datang tepat waktu. Nah, sementara gurunya selalu datang terlambat. Ini nggak jalan, Bu, disiplin positifnya. Nah, jadi disinilah kita memberikan pemahaman kepada guru bahwa disiplin positif ini harus dimiliki oleh guru itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi memang untuk menciptakan atau meningkatkan kualitas pembelajaran ini dasarnya disiplin positif itu. Nah, misalkan di sekolah kita ini kita mengarahkan guru untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi guru-guru kita arahkan untuk membuat kesepakatan kelas, terutama wali kelas. Nah, kenapa? Nah, ini penting di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi pembelajaran itu akan terlaksana dengan baik apabila kondisi belajarnya nyaman. Dan kondisi belajar nyaman itu akan kita peroleh dengan penerapan disiplin positif yang baik. Jadi seperti itu. Kemudian indikator lainnya kita juga mengharapkan adanya perubahan dari gaya mengajar guru. Nah, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, Bu, yang mungkin selama ini masih memakai gaya-gaya lama. Jadi ini kita harus adanya perubahan dari gaya mengajar itu ya sesuai dengan tuntutan dari penerapan kurikulum Merdeka itu. Nah, jadi selain itu kita juga mengarahkan guru-guru ini agar memiliki sumber belajar yang banyak, Bu. Nah, jadi tidak sebatas yang berada di buku paket, tapi kita juga mengarahkan dari sumber-sumber lain, misalkan dari internet atau dari medsos dan sebagainya. Jadi seperti itu, Bu. Baik, Pak, berarti ini kan kita bisa melihat ya, Bapak menitik beratkan memang indikator itu pada keteladanan dan profesional, ya. Jadi kalau sudah keteladanan profesional itu sudah include menurut Bapak. Ada yang lain, Pak, kira-kira? Ya, yang lain dari segi kompetensi sosialnya, Bu. Nah, jadi kita mengharapkan kawan-kawan guru ini bisa berkolaborasi dengan baik. Jangan jalan sendiri. Nah, ini yang penting di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ini. Nah, jadi selama ini berdasarkan evaluasi, pengamatan, observasi yang kami lakukan, ini masih terjadi. Nah, kadang masih kurang kolaborasinya, kadang ada informasi yang dia miliki enggan berbagi. Makanya kita memberikan wadah di sekolah ini, membentuk komunitas belajar ini untuk berbagi bagi sesama. Intinya dengan adanya komunitas belajar ini kita bisa meningkatkan kolaborasi di antara guru. Jadi seperti itu. Jadi itu yang juga tidak kalah pentingnya di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, diharapkan nanti ketika kolaborasi ini berjalan dengan baik, maka siswa dengan guru, guru dengan guru, siswa dengan siswa, kemudian dengan tenaga pendidikan lainnya, TU, dan juga kepala sekolah, dan bahkan di luar sekolah, masyarakat dan sebagainya, ya kan? Nah, ini akan meningkatkan tujuan kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu. Nah, selain kolaborasi dengan guru, kita juga meningkatkan kolaborasi dengan orang tua, Bu. Nah, jadi kan siswa itu kan tidak hanya belajar di sekolah. Berapa jam lah dia belajar di sekolah? Lebih kurang 8 jam. Jadi selebihnya dia lama belajar di rumah. Nah, ini juga perlu kita lakukan untuk menjalin kerjasama yang baik antara orang tua dan guru di sekolah. Nah, sehingga diharapkan siswanya belajar di sekolah dan juga belajar di rumah.
Jadi seperti itu. Oh iya, berarti ini Bapak cerita tadi pertama kombel, habis itu kolaborasi dengan orang tua ya, kerjasama. Dari mana Bapak bisa tahu orang Bapak bisa berkolaborasi dengan orang tua? Kira-kira apa yang ada sesuatu atau ada kiat apa yang Bapak bisa untuk berkolaborasi dengan orang tua, Pak? Ya, sebenarnya kita memiliki peluang, Bu, ya, banyak peluang untuk melakukan kolaborasi dengan orang tua itu. Misalkan dengan mengundang orang tua sekolah, 4 orang tua murid, kemudian kita juga melakukan komunikasi dengan orang tua melalui grup WA. Kita membentuk grup WA setiap kelas. Kemudian kita kadang-kadang juga mengunjungi orang tua siswa langsung ke rumahnya, Bu. Nah, jadi di sini kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi siswa. Kalau memang perlu kita kunjungi, jadi seperti itu. Nah, ya. Baik Bapak, berarti ini tadi kalau kolaborasi dari guru, Bapak ada yang namanya kombel, ya. Di situ guru bisa berbagi praktik baik, ya, yang kita inginkan tadi ada indikatornya. Tetapi yang untuk kolaborasi orang tua berarti Bapak di sini membuat suatu grup di WA atau yang kita lebih kenal biasanya itu apa ya, paguyuban, Pak. Paguyuban. Berarti nanti siapa ya yang buat wali kelasnya ya, Pak? Wali kelasnya. Nah, di situ siapa aja, Pak, yang berada dalam grup WA itu? Jadi yang berada dalam grup WA itu termasuk kepala sekolah, Bu, kemudian orang tua siswa, kemudian wali, dan juga guru yang berkaitan. Jadi seperti itu. Iya, guru. Boleh tahu, Pak, di dalam grup itu apa aja yang dibicarakan, Pak? Kira-kira apa aja yang harus dianukan? Iya, jadi di dalam grup itu kita membicarakan tentang kemajuan belajar siswa, tentang permasalahan siswa, dan juga kita share informasi-informasi tentang program-program sekolah. Nah, kenapa ini perlu kita bagikan kegiatan ini supaya orang tua siswa itu mengetahui bahwa kita sudah melakukan program untuk peningkatan prestasi anaknya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun perkembangan sikap. Jadi seperti itu. Menarik, Pak, ya. Berarti paguyuban itu bisa untuk prestasi anak, bisa untuk Bapak share kegiatan sekolah atau program sekolah, atau bisa juga kali di situ keluhan orang tua, ya, include semua itu, Pak, ya. Nah, itu suatu yang baik ya, saya pikir, Pak, ya. Kira-kira, Pak, ini kita udah ini ya, Pak, ya, sudah di penghujung kali ya, Pak, ya. Kira-kira kita ini aja, Pak, kita fikirkan ya. Di sini Bapak sudah ada ukuran atau indikator tadi. Yang pertama program di Kombel itu, di komunitas belajar itu Bapak akan program itu akan Bapak buat di Kombel, dan di Kombel itu Bapak ada membahas ada beberapa tadi indikatornya. Pertama tentang strategi pembelajaran, cara guru menggunakan media pembelajaran diferensiasi dan disiplin positif. Jadi di sini yang Bapak tuntut yang paling pertama adalah keteladanan dan profesional, juga sosial, ya. Sudah ada 3 indikator, Pak, di sini, Pak, ya. Saya rasa kalau 3 indikator sudah cukup, Pak, ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Untuk tahap pertama ini 3 bulan ke depan itu dulu yang kita fokuskan, ya, supaya indikator ini tercipta, Pak, kan. Yang kira-kira untuk diri Bapak, ya, ini kan untuk guru ya, Pak. Kira-kira Bapak ini pada diri Bapak ini Bapak harus mengembangkan
area mana yang ada pada diri Bapak sebagai kepala sekolah? Apa yang harus Bapak siapkan untuk diri Bapak? Baik, sejalan Bu ya dengan apa yang harus disiapkan guru untuk siswanya. Yang pertama tadi keteladanan. Saya juga harus memberikan keteladanan. Jadi kalau saya tidak mampu memberikan itu, bagaimana program di dalamnya? Kemudian yang kedua, profesional. Saya harus profesional dalam bekerja. Kalau saya tidak mampu menghadirkan profesional dalam melaksanakan tugas kepala sekolah, bagaimana gurunya profesional? Yang selanjutnya, bagian sosial, kolaborasi. Saya harus menjadi fasilitator yang baik bagi guru-guru untuk membangun kolaborasi yang baik. Jadi, saya harus menunjukkan sikap kolaborasi yang lebih baik daripada guru. Ya, sehingga dengan adanya itu guru-guru ini bisa kita gerakkan. Nah, tentunya siswa dipimpin oleh guru, guru dipimpin oleh kepala sekolah. Jadi ini berkaitan. Jadi tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Kemudian dari segi pemahaman tentang implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri, ya saya juga harus mempersiapkan diri, harus melebihi pemahaman dari guru, sehingga saya bisa mengarahkan kawan-kawan ini dalam bekerja mengimplementasikan pembelajaran, baik itu pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran yang sifatnya PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi saya harus menguasai itu lebih dari kawan-kawan dan rekan-rekan guru. Nah, itu yang harus saya persiapkan, Bu. Jadi seperti itu. Iya. Jadi berarti Bapak yang harus Bapak persiapkan untuk pengembangan diri sejalan dengan itu ya. Yang 3 tadi, tapi ada penekanan Bapak harus lebih dari mereka. Yang pertama keteladanan, yaitu harus datang tepat waktu, ya berarti Bapak harus lebih dari mereka. Yang kedua profesional dalam menguasai materi-materi. Bapak harus lebih dari guru-guru, karena bisa jadi nanti Bapak jadi fasilitatornya atau Bapak jadi mentornya. Yang ketiga yaitu dari segi sosial, Bapak juga harus berbagi dengan mereka, harus Bapak teladani mereka dulu, contohkan baru Bapak ini. Kira-kira ada lagi Pak? Ya, untuk orang tua kita juga perlu memperlihatkan kinerja untuk betul-betul membangun sekolah ini dengan baik. Terutama kita harus bisa memperlihatkan bahwa kita mampu untuk merubah anak ini ya, jadi ke level yang lebih baik, baik dari segi pengetahuannya, keterampilannya, terutama adalah sikapnya. Jadi seperti itu. Di sini Pak ya, Pak Maulinas, untuk Bapak bisa merasakan ya Pak ya, melakukan ini, apa ada Bapak butuh bantuan pihak lain yang mendukung untuk kegiatan ini? Jelas Bu, saya sangat membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain, terutama dari Ibu sebagai pengawas sekolah, kemudian dinas pendidikan, masyarakat sekitar, orang tua, dan juga warga sekolah. Jadi tanpa adanya kolaborasi dari elemen-elemen yang sudah saya sebutkan tadi Ibu, maka apapun yang saya lakukan ke depan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, makanya saya mengharapkan kolaborasi semua elemen ini, sehingga program yang sudah direncanakan dengan baik, kami di sekolah ini bisa membuat sebuah perencanaan dengan baik, bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, dan bisa melakukan evaluasi dan refleksi dengan baik dan benar. Nah, sehingga perencanaan pembenahan program sekolah berdasarkan data yang sudah kita jelaskan tadi, rapor pendidikan dan real, nyata real, ini bisa terlaksana dengan harapan
sekolah kita ini Bu, SMP Negeri 1 Labuan Haji Barat ini lebih baik ke depannya, bisa belajar dari pengalaman, dari hasil refleksi, dari data yang memang dari rapor pendidikan dan juga data-data dari real di lapangan. Demikian Bu. Oke. Tadi Bapak ada menyebutkan dari Dinas Pendidikan. Ya, pertama dari saya ya. Kalau dari saya sudah pasti Pak ya, karena saya adalah pendamping Bapak di sini ya. Kalau dari Dinas Pendidikan atau dari orang tua, kira-kira dukungan seperti apa Pak? Yang dari Dinas Pendidikan atau dari orang tua? Kalau dari orang tua itu mau berkolaborasi saja, kemudian mau membantu dan mengontrol belajar anaknya di rumah. Kalau dari Dinas Pendidikan kami membutuhkan Bu dukungan yang lebih baik, artinya baik dari segi kebijakan maupun dari segi hal-hal yang lainnya untuk peningkatan sarana prasarana. Jadi alhamdulillah ini tahun ini sudah ada perhatian yang baik dari dinas, kita mendapatkan fasilitas belajar. Jadi alhamdulillah kedepannya juga demikian Bu, ya kan? Jadi untuk menunjang prestasi belajar anak ini sebenarnya tidak cukup dari internal sekolah, tapi juga kita membutuhkan sarana prasarana yang lebih baik agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Demikian. Ya tadi itu dukungan dari Dinas Pendidikan ya, dan Bapak pun juga sudah mengucapkan ya, kita alhamdulillah juga ya ada didukung kita untuk prasarana dan orang tua. Kalau dari saya ini dukungan seperti apa kira-kira yang Bapak inginkan dari saya ya, Pak? Jadi kami sangat mengharapkan arahan dari Ibu. Jadi dalam bentuk evaluasi. Jadi kalau ada hal-hal yang memang perlu pembenahan, Ibu jangan segan Bu menyampaikan kepada kami. Dan insya Allah kami siap menerima dan melaksanakan segala arahan dan bimbingan dari Ibu. Iya. Insya Allah Pak ya, saya orangnya terbuka aja, dan kalau memang diminta bantuan saya siap membantu Pak ya, kapan saja ya bisa Bapak hubungi, atau kalau saya tidak berkunjung ya bisa diberitahukan Pak ya. Jadi Pak di sini Pak Maulinas, terima kasih banyak Pak ya. Ini sudah kita dapat gambaran atau kita fokus ya. Kemana kita mau 3 bulan ini, yaitu Bapak ingin mendorong guru Bapak yang pertama supaya mereka lebih profesional, yang kedua menjadi teladan, yang ketiga di sosialnya. Tapi indikatornya tadi ada, yaitu yang profesionalnya menggunakan strategi pembelajaran yang baik, mengerti apa itu disiplin positif, menggunakan media pembelajaran yang baik ya. Jadi itu sudah mencakup ya, semoga ini kita fokus pada indikator ini ke depannya Pak selama 3 bulan, dan kita untuk itu kita akan tindak lanjuti nantinya Pak kan. Ini sudah ada catatan dari saya, nanti kita set yang rapi, nanti akan saya beritahu Bapak barangkali ada yang tertinggal atau ingin Bapak kurangi atau tambahkan ya program 3 bulan ke depan. Saya catat, nanti saya kirim ya. Mungkin ada yang mau Bapak tambahkan Pak? Nggak ada ya Pak ya? Sebenarnya nggak ada ya. Kalau nggak nanti kita jadwalkan Pak ya, insya Allah sama-sama ya. Memang kalau ngobrol dengan Bapak nggak ada habisnya Pak ya. Ya saya memang dari dulu ya, kalau udah ngomong Bapak itu antusias saya tinggi ya, karena saya terbawa dengan semangat Bapak yang menggebu-gebu untuk kita meningkatkan pendidikan ya umumnya Indonesia, khususnya di Aceh Selatan ini Pak. Ya Bapak sangat semangat, dan ya saya juga berterima kasih, dan juga saya ingin membantu ya pendidikan nasional. Semoga kedepannya sekolah Bapak juga akan menjadi yang lebih baik. Ya terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum.